Tentara. Tentara. Sekarang jadi kentara. Kalau kita tidak merepotkan masyarakat dan sedikit membantu pembangunan di dalam masyarakat, mungkin begitu. Mau request lagunya? Itu untuk zaman saya penyiar. Ada yang telepon dari waktu. Masih berbar. Ya, Salam dari Ruteng. Apa kabar semuanya? Kita bertemu lagi di podcast produksi komunitas Segolino. Kali ini adalah edisi yang ke-14. itu sepembagian sudah tuh. Edisi ke-14 tiga. Saya ambil semua tadi, tidak apa-apa. Ya. Cari yang lain bahannya. Ya, podcast Segolino di YouTube ya. Ada di YouTube Segolino. Terus 14 April kita tahu lah temanya apa. Loh? Ya. Temanya adalah Hari Kartini. Dan tidak ada yang tepuk tangan. Tidak ada yang suka. Delay. Kalau bahas tentang Kartini pasti banyak sekali ya. Ya. Banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang akan muncul tentang Kartini. Yang pertama kayak siapa ayah Kartini? Siapa ibu Kartini? Ya. Itu belum terjawab sampai sekarang gitu. Banyak lah, ada lah. Sudah ada ya? Sejarahnya, Sudah ada sejarahnya. Dan sudah terjawab ternyata. Ya. Nanti bisa di-download di link di bawah ini untuk profil Kartini ya. Yang pasti tujuan peringatan Hari Kartini itu adalah menghormati perjuangan era Kartini untuk mewujudkan kesetaraan kesempatan antara laki-laki dan perempuan di era modern yang secara khusus terutama dalam bidang pendidikan dan itu khususnya secara umum itu kesetaraan gender di segala bidang. Kalau kita ngomong Kartini, kita tidak mungkin lupa dia punya pemikirannya dia. Ya. Itu yang selalu cara berpikirnya Kartini, dia cara memandangnya dia. Ya. Bagaimana orang-orang itu harus memiliki kesempatan yang sama lah. Terusnya perempuan dan laki-laki itu harus punya kesempatan yang sama di bidang apa saja. Ya. Khususnya sih kalau waktu itu sih pendidikan ya. Karena waktu zaman itu hanya laki-laki yang berhak untuk Ya. Mengakses pendidikan. Perempuan hanya di belakang, di dapur, di mana. Nah, Kartini hadir dengan pemikirannya, pandangannya bahwa perempuan juga punya hak yang sama untuk mengakses itu. dan saya kira perempuan-perempuan hebat sekarang ini juga mendapat pengaruh dari apa yang diperjuangkan oleh Kartini pada zaman. Di Manggarai juga sudah mulai banyak muncul perempuan hebat. Ya, dan salah satunya kita berhasil undang untuk jadi tamu podcast kita di tahun 2022 ini. Dia adalah seorang ibu, seorang dosen, seorang peneliti, pengajar, penulis buku. Ya. Punya kita sudah malang melintang di Manggarai. Malang melintang. Ya. Karena itu kita langsung panggil Ibu Francisca Widiawati, Ibu Ansi. Selamat datang. Silakan duduk. Terima kasih. Merah-merah. Merah-merah ya. Iya, kan kayaknya kekurangan warna ya. Sudah berapa podcast kita begini? Warna Segolino. Warna Segolino. Iya. Apa kabar Kak Ansi? Baik, Armin, apa kabar? Baik. Kadeng, apa kabar? Kabar baik. Senang sekali ini. Kesibukan apa sekarang? Beberapa hari terakhir? Biasa, tidak ada kesibukan yang luar biasa. Tugas rutin saja, masuk kantor, mengajar,
membaca, menulis, pulang, dan ya seperti itu. Hari ini tadi sidang di Parkikumba mulai pagi sampai sebelum datang ini tadi. Wow, wow, sangat sangat tinggi aktivitasnya. Tidak. Orang bilang tadi tidak ada, tapi banyak. Ya, saya kira Kakak Hansi kita undang itu karena ya di bagian prolog tadi kita sudah ceritakan tentang semangat Kartini, dan teman-teman di Saigolino beberapa waktu terakhir sebelum memutuskan untuk membuat podcast ini memang mencoba melihat orang-orang yang kira-kira bisa diajak untuk ngobrol tentang semangat Kartini, dan kemudian dalam dirinya juga semangat Kartini itu rasanya tumbuh sejak lama dan sampai dengan sekarang. Saya ingat tahun lalu Kakak Hansi juga bicara tentang Hari Kartini dalam satu seminar, dan itu menarik sekali. Jadi kalau Dayang tadi coba-coba cerita soal Kartini, Kakak Hansi tahu lebih banyak tentang itu. Tidak cukup. Kadang pengetahuannya luas. Ya, Ibu Hansi adalah seorang pengajar dan peneliti di Unika Santo Paulus. Iya, benar. Ya. Ya, kayaknya lebih asik kayaknya kalau Kakak Hansi yang perkenalkan langsung lah. Iya, perkenalan singkat. Perkenalan singkat mulai dari nama, Jabatan, harta kekayaan, gaji pokok, tunjangan. Sudah diterima THR-nya. Silakan. Oke, baik. Terima kasih. Selamat malam. Pertama sekali sebelum saya memperkenalkan diri, saya berterima kasih kepada Saigolino yang keren, yang cool, yang mengundang saya. Ini suatu kehormatan bagi saya karena sejauh yang saya tahu dan banyak orang lain juga tahu, Saigolino ini satu komunitas yang yang aktif memberikan edukasi, pencerahan, dan saya lihat ini suatu gerakan akar rumput dari komunitas, dari kelompok yang masih muda toh, Kak Armin, yang luar biasa, dan ini memberi warna yang spesial, berbeda, dan sedikit counter terhadap tren di mana orang kurang suka mencari yang dalam. Coba orang muda juga tidak selalu fokus pada isu-isu khusus spesial gitu yang yang dibutuhkan sebenarnya ya, karena kelihatan dengan perkembangan yang banyak positifnya, tetapi juga ya yang namanya kedalaman itu kelihatan kurang digali begitu, agak tertinggal. Dan Saigolino mengambil alternatif ini, dan saya memberikan apresiasi. Oke, saya kira tadi perkenalannya saya juga akan mengulangi yang disebut Kak Armin ya. Saya Ansi Francisca Widiawati, saya guru, saya seorang ibu juga, punya seorang anak. Saya mengajar di Universitas Katolik Indonesia Santo Paulus Ruteng. Karena kami dosen, jadi ada mengajarnya, ada penelitiannya, ada PKM pengabdian pada masyarakatnya, ya ada publikasinya. Ya ini sebenarnya bukan karena keistimewaan saya juga, tetapi memang ya ini sudahlah tugasnya kami begitu. Dan kebetulan juga dipercayakan juga punya sedikit jabatan di sana sebagai wakil rektor 1 gitu. Itu kalau tidak ada Kartini dulu pasti mungkin sampai wakil rektor. Ya, tidak pasti mungkin sampai di pengajar saja. Saya berapa tahun kuliah, baru kali ini ngobrol dengan wakil rektor. Waktu kuliah hilang-hilang. Waktu kuliah kita protes wakil rektor. Ketemu dekan paling kuat ya. Oke, berarti selain kesibukan mengajar, di kampus, selain di kampus, di luar kampus? Sebenarnya saya bukan orang luar kampus, tidak aktif dengan kegiatan kemasyarakatan karena jujur saja waktu saya di kampus sudah lumayan. Saya datang pagi, pulang sore setiap hari, kadang-kadang malam, bangun pagi, bahkan sudah mulai dengan sebelum mandi itu sudah bisa mulai dengan membuka laptop, sebelum tidur juga seperti itu, sehingga
seringkali kalau punya sedikit waktu kosong ya ngobrol dengan orang tua, dan memang harus menyempatkan diri menelpon anak saya jauh gitu, biar ada komunikasi setiap hari setidaknya. Ya kadang-kadang lah ada kegiatan di paroki, macam hari ini tadi ada sidang DPP apa seperti itulah. Tapi sebenarnya tidak banyak kegiatan saya di luar, saya lebih ada di dalam kampus. Ya. Jadi bisa sampai 12 jam lebih mungkin ya kegiatan di kampus, sehari di kampus. Iya, kalau kampus kami itu jam kerjanya jam 7 sampai jam 2, tapi saya kira saya 365 hari kerja atau bukan 365 ya, 1 tahun. Itu saya hampir tidak pernah pulang makan siang, dan saya hampir tidak pernah pulang jam 3. Wow. Walaupun jam kerja saya kan hanya sampai jam 2, saya selalu biasanya ya jam 5 atau setengah 6, kadang ya paling cepat itu kalau jam 4, tapi kadang-kadang setengah 7, setengah 8. Jadi mungkin itu yang juga yang membuat saya tidak terlalu rutin dengan masyarakat dalam artian yang langsung ada. Memang saya misalnya kalau weekend itu karena kami peneliti, saya sering mendatangi keluarga, komunitas, orang pribadi, atau di kampung, bisa juga di kota, bisa juga di rumah tertentu. Itu lebih sebagai responden atau informan untuk penelitian. Dan ada yang lebih banyak saya tidak sampaikan ke publik karena ada misalnya harus dijaga kerahasiaannya. Kadang-kadang saya main Facebook tapi saya tidak menceritakan pergi ke situ gitu karena memang ada sesuatu yang harus nanti saja untuk publikasinya seperti itu. Wow. Saya sudah sering dengar sih, sudah sempat berapa kali ketemu juga. Hanya belum pernah ngobrol banyak. Saya penasaran kayak perjalanan dari kecil sampai sekarang sih, kayak lahir mana, sekolah di mana, terus apa yang membentuk atau yang punya cita-cita dari kecil jadi dosen gitu, atau terus hal-hal bukan hal-hal sih, kayak lebih ke yang mendorong peristiwa penting yang akhirnya membuat Kak Ansi bisa sampai di titik ini. Titik ini atau setiap titik. Setiap titik juga. Saya kira setiap orang punya capaiannya masing-masing dan punya sejarahnya sendiri-sendiri, dan punya level di mana dia merasa sudah berada di situ. Dan saat ini saya juga sih merasa senang, merasa bangga gitu dengan diri saya sendiri gitu, karena ya dari segi pendidikan lumayan gitu, saya bisa mengenyam pendidikan yang cukup tinggi. Kemudian dari segi jabatan yang di kampus di sekolah kecil kami ya, di sekolah kecil ya juga lumayan. Kalau ditanya bagaimana semua itu bisa jadi, ya kalau saya refleksikan mungkin yang nomor 1 itu ya yang di atas sana gitu ya. Selalu saja saya merasa bahwa apapun yang terjadi itu ada campur tangan dari yang di atas sana, dan kita bisa menjadi apapun dalam keadaan apapun itu karena kehadiran dia. Jadi dan saya percaya bahwa hidup itu anugerah, hidup itu wonderful, dan capaian-capaian itu juga adalah bagian dari berkat dan juga bagian dari rahmat. Tetapi sebenarnya hidup juga tetap misteri gitu ya, tetap misteri bahwa hari ini saya begini dan mungkin teman-teman apresiasi, besok saya mungkin menjadi hal yang buruk ya. Itu juga misteri. Jadi saya selalu percaya bahwa hidup ini tidak kebetulan gitu. Jadi apa yang ada pada saya pasti ada campur tangan dari yang ilahi dalam bentuk rahmatnya atau mungkin juga dalam bentuk teguran-tegurannya. Kemudian saya kira sama seperti yang lainnya juga, siapapun itu menjadi apapun ya pasti karena orang lain. Karena dukungan keluarga, bapak mama, anak ya, teman-teman, adik-adik, juga mungkin juga karena kolaborasi dengan tim kerja karena support dari teman-teman kerja, dan atau karena kepercayaan yang diberikan.
gitu. Dan tentu saja yang terakhir ya dari usaha sendiri, saya merasa bahwa seperti apa ya, kadang-kadang orang bilang tabur tuai, tapi mungkin tidak persis seperti itu ya. Jadi apa yang kita tanam itu yang akan kita hasilkan gitu. Jadi ketika kita berada bersama dan apa yang kita kerjakan mungkin dilihat positif, baik gitu ya, dan oleh karena itu kepercayaan itu bisa muncul. Saya kira begitu. Ya. Beri latung, gok latung, ya. Beri boja, aku boja, ya. Ya. Boleh saya minum ini untuk saya? Boleh, oh ya, boleh. terima kasih. Ke Kansi tadi. Ini ya, boleh. Dayang juga boleh. Saya boleh minum. Oh. Ke Kansi ini dosen toh, Iya. salah satu dari beberapa doktor di Unika Santo Paulus. Itu cita-cita masa kecil kan itu? menjadi dosen. Sepertinya tidak. Tidak. Karena kalau ingat masa lalu untuk semua kita punya cita-cita mungkin sudah ratusan. Dokter, dokter. Waktu zaman kami ini agak bahala sedikit. Cita-cita yang paling dominan adalah menjadi suster. Oh iya. Ya. Jadi menjadi dosen saya kira bukan cita-cita sejak awal. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang saya lihat bahwa cita-cita itu tidak hanya waktu lalu, tetapi cita-cita itu selalu ada gitu. Ketika saya SD, saya cita-citanya sekian, SMP sekian, SMA sekian. Ketika saya menjadi mahasiswa, awalnya saya tuh pingin sekali sekolah di luar, ambil jurusan yang lain, tetapi karena keterbatasan ekonomi, keterbatasan informasi di zaman kami, ya maka bersyukur bisa kuliah di sini dan mengambil keguruan, dan memang itu bukan cita-cita, tetapi ketika menjadi mahasiswa dan sekolah menjadi guru maka bercita-cita jadi guru. Dan ketika menjadi guru maka bercita-cita sekolah lagi. Ketika sekolah lagi bercita-cita, dan saat ini pun sebenarnya tetap ada cita-cita. Jadi kayaknya cita-cita itu bukan masa lalu, akan terus menjadi masa kininya kita dan masa depannya kita. Dan saya pikir hidup itu harus selalu ada cita-cita gitu. Nah, dengan kata lain tadi, kembali ke pertanyaannya, ada sih mimpi cita-cita itu di masa lalu, tetapi wujud yang sangat jelas akan menjadi dosen, menjadi punya jabatan, saya kira tidak seperti itu. Dan dulu cita-citanya? Tentara. Sekarang jadi kentara. Artinya kentara, artinya publik kan. Kalau pakai baju hitam, kira-kira kentara. Kentara artinya publik, dilihat di broadcast ini kan juga begitu. Kentara. Pada petugas yang tembak-tembak begitu. Jarang-jarang dia dapat begitu soalnya di sini. Biasanya dia yang tembak kita. Ya, kita kembali ke Kartini tadi. Ya, pasti kakak, apakah ada semangat Kartini mana yang apa saja yang jadi inspirasi di perjalanan? Pasti kan pernah lihat Kartini mirip saya Kartini. Begitu. Kayak saya harus jadi kayak dia, perjuangkan hak-hak itu. Saya suka Kartini gitu ya, dan dia sangat inspiratif. Dulu waktu zaman dulu itu sebelum saya belajar tentang beliau atau belajar ilmu lainnya, saya berpikir karena konsep Orde Baru kan, Kartini itu selalu berkaitan perempuan yang feminim, yang anggun gitu kan. Jadi dulu saya punya bayangan Kartini itu seperti itu gitu ya, putri raja dan kurang tahu ya. Tapi setelah sedikit ya membaca tentang Kartini, menurut saya dia wonderful, sangat luar biasa. Di abad 19 kan dia hidup di abad 19, di mana budayanya dia dipingit domestik di dalam rumah, tetapi dia kok di dalam rumah dia tidak mengikuti irama rumah itu, ya, irama penjara itu atau tradisi itu, tetapi dia cerdas, progresif dan kritis gitu melihat ya. Sekalipun ada penjara-penjara di luar kita, ya, ada keterbatasan karena budaya, karena keluarga, karena teman, karena apa saja,
tetapi saya melihat bahwa selalu ada aspek yang bisa muncul dengan sangat keren di sana, ya. Kalau kita bisa memaknai sesuatu secara kritis, intelijen, ya, dan progresif, dan itu yang kita lihat Kartini, bahwa dia perempuan yang dipingit, tetapi dia tidak mengikuti saja hal itu, tetapi dia coba buat sesuatu yang lain, alternatif gitu ya. Jadi melawan semua itu dengan menulis lah, dengan membaca, dengan mengajar, dengan mengeritik dan lain-lain, walaupun itu dalam bentuk tulisan dan juga perkataan yang dia sampaikan pada ayahnya, pada suaminya, gitu kan, negosiasi-negosiasi itu. Dan untuk perempuan di zaman itu suatu yang luar biasa. Iya, kebetulan Kakak Hansi sebut untuk perempuan zaman itu adalah sesuatu yang luar biasa. Nah, bagaimana dengan perempuan zaman sekarang? Relevansinya antara apa yang tadi disampaikan soal Kartini di zaman itu sudah sangat luar biasa. Lalu bagaimana dengan Kakak Hansi melihat perempuan-perempuan sekarang, perempuan-perempuan Manggarai, apa yang terjadi pada mereka, atau katakanlah bagaimana kami laki-laki ini memperlakukan perempuan sekarang ini. Kita ngobrol itu. Pada umumnya kalau membandingkan antara perempuan dulu di zaman Kartini dengan perempuan sekarang, orang selalu melihat bahwa di zaman Kartini perempuan tidak sekolah, ya. Di zaman sekarang perempuan sekolah, ya. Tapi belum tentu dia belajar. Ya, artinya mungkin dia sekolah, tapi mungkin dia tidak belajar seperti Kartini, ya. Dan ketika hal itu terjadi, maka sebenarnya juga perempuan masih bisa berada di dalam tembok-tembok yang membatasi dia untuk bisa mengekspresikan dirinya, kebebasannya, dan dia akan mengikuti tembok-tembok itu saja. Nah, mungkin secara negatif, contoh ya. Sekarang ini siapa sih perempuan yang tidak sekolah di sini, tanda petik ya, semuanya sudah sekolah gitu ya. Tetapi tidak semua belajar dengan baik, dan dengan situasi sekarang di mana tadi saya bicara tentang kedangkalan, orang suka yang dangkal, yang sambil lalu begitu, yang happy begitu, tetapi tidak mendalami sungguh sesuatu, ya. Maka sebenarnya dia juga ada di dalam lingkungan dia terkungkung, ya. Dan kalau mau mendapatkan inspirasi seperti Kartini, ya, di dalam situasi itu dia harus berpikir apa sih yang bisa saya berikan kepada kepada orang lain, kepada publik, kepada masyarakat. Dan jadi inspirasi Kartini itu tidak hanya sekadar enjoy sekarang kita bisa menikmati sekolah gitu ya. Harus tetap menjadi seperti Kartini yang beyond daripada situasi yang ada di sekitarnya. Jadi kalau Kartini pun hidup di masa ini, mungkin dia juga akan kritis tentang bukan tidak sekolah, tentang itu. Tetapi ada budaya-budaya yang mungkin, yang saya maksud budaya ini bukan budaya Manggarai tetapi kultur-kultur di sekitar kita yang membodohkan. Gitu kan, yang membodohkan, yang membuat seseorang tidak berkembang, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, ya. Dan kultur-kultur itu akan selalu ada di mana saja, dan akan selalu ada juga agen-agen yang akan menggunakan itu untuk kepentingan menindas, mengeksploitasi dan seterusnya, seperti di zaman Kartini, tetapi dalam konteks dan ruang yang berbeda gitu. Maka menjadi Kartini, memperingati Hari Kartini, ya, jangan hanya bicara, sekarang kita bisa sekolah tinggi, tetapi apa artinya di dalam ruangan itu, di dalam lingkungan baru itu gitu, soal-soal baru kita gitu. Itu kata saya. Saya tidak tahu. Tapi saya kira sudah terjawab semua. Maksud saya kita harus juga diakui bahwa hal-hal tentang yang berhubungan dengan kedalaman tadi memang yang rasanya kurang sekali ya sekarang ini. Kita memahami teknologi, tetapi apakah teknologi bisa membuat kita menjadi seseorang yang lebih baik? Itu jadi soal gitu. Semua orang bisa menggunakan media sosial, tetapi apakah media sosial bisa membuat dia tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik? Juga belum tentu. Tapi masih, kalau ngomong soal kesetaraan itu kan, sepertinya di Indonesia atau di Indonesia umumnya ada
saya punya pemikiran ada kayak peraturan tidak tertulis itu kayak yang pasti ada tuh jabatan tinggi itu harus laki-laki itu pasti ada itu. Terus kayak ketua kelas itu harus laki-laki. Iya. Perempuan bendahara. Ketua BM itu kampus itu ketua BM laki-laki. Saya belum pernah dapat ketua BM perempuan. Iya. Perempuan itu bendahara atau sekretaris paling tinggi lah. Gitu. Pokoknya jangan sampai ini kan bisa mengurangi lah semangat perempuan yang lain untuk kayak mau maju ketua, kayak ada kayak apa tuh kak seleksi jadi ketua. Biasa saya mau maju tapi saya perempuan. Iya gitu kan. Pasti saya kalah. Iya pasti saya kalah tuh. Terus bagaimana sih perempuan muda kita sekarang menyikapi hal-hal seperti itu gitu. Oke. Pertanyaan yang menarik. Apa yang kadang tadi bilang itu kan budaya patriarki, di mana kekuasaan laki-laki itu masih dominan, stigma terhadap perempuan itu juga masih kuat, perempuan irasional, emosional dan harus banyak ngurus di belakang saja sehingga untuk menjadi yang tertinggi itu terlalu banyak halangannya. Nah, yang seperti itu akan selalu ada. Walaupun bisa berkurang. Nah, biasanya adanya itu karena memang ada kelompok-kelompok tertentu yang diuntungkan ya oleh tata budaya yang seperti itu. Jadi kalau misalnya setara, ada akan kelompok yang akan merasa dia terganggu gitu ya. Nah, maka sebenarnya isu tentang patriarkal seperti perjuangan Kartini, kritik Kartini dalam surat-suratnya mengenai budaya Jawa, mengenai kehidupan suami istri, mengenai pendidikan yang hanya untuk kelas elit dan hanya untuk laki-laki dan seterusnya. Nah, itu akan tetap ada hanya dalam bentuk-bentuk baru ya. Nah, tetapi Kartini ya walaupun dia sebenarnya juga dalam arti tertentu menjadi korban dari budaya di mana dia dikawinkan ada usia muda ya, tetapi dia menarik walaupun dia menerima perkawinan itu, dia bikin negosiasi. Saya mau begini tapi saya begini. Nah, artinya perempuan sendiri juga dari dalam dirinya ya harus punya daya tawarnya sendiri dan itu bisa terjadi kalau dia punya something. Punya something yang bisa ditawarkan. Nah, oleh karena itu ya barangkali sebenarnya tidak hanya berlaku untuk perempuan, untuk laki-laki dimanapun dia berada, dia bisa akan disetarakan, akan diperhitungkan, akan diberi akses yang baik kalau dia punya sesuatu gitu ya. Sesuatu itu ya kebaikan hatinya, ketekunannya, rajinnya, atau ya kalau bisa pintarnya nih, atau dia punya bakat-bakat khusus yang betul orang akan referensi, oh dia bisa gitu. Jadi dua hal ini, ada perjuangan sistem supaya patriarki dalam bentuk undang-undang, peraturan dan itu semuanya memberi akses yang luas kepada orang lain, tetapi juga dalam bentuk aktor itu sendiri yang harus kuat gitu ya, harus punya sesuatu gitu. PR dong berarti ya, itu PR kita bersama tuh kalau gitu ya, tidak bisa dititipkan kepada tokoh tertentu atau kepada lembaga tertentu. Kita balik lagi sebelum nanti kita bahas lagi tentang Kartini. Kita balik ke soal pekerjaan dosen itu juga. Di zaman saya juga dulu sebagian besar dosennya masih laki-laki juga dengan semangat yang sama. Nah, Kak Kanci ini kan dosen di Unika Santo Paulus. Apa sih yang membuat kenapa pekerjaan itu menarik dan dicintai? Saya yakin Kak Kanci pasti sangat mencintai pekerjaan itu. Sangat. Sangat. Kenapa? Apa yang menarik dari kampus? Pertama saya lihat bahwa dunia saya adalah dunia sekitar pengetahuan, sekitar edukasi, sekitar penyadaran, pencerdasan gitu ya. Dan saya kira ini dunia yang seksi gitu ya, untuk diri saya dan otak saya nyambung gitu ya. Jadi saya suka itu. Jadi walaupun mungkin sedikit kalimat kami terhadap 1-2 anak atau mungkin juga terhadap teman-teman yang juga bekerja sama dengan kita, kalau sedikit ada pengaruh ya rasanya senang gitu ya. Jadi menjadi guru itu hal yang enak, menyenangkan, dan lebih dari itu memberi makna gitu ya. Jadi saya menemukan
siapa diri saya, menemukan makna saya di dalam pekerjaan saya, sehingga saya suka dengan pekerjaan itu. Kemudian ya selain itu kan penugasan yang membuat kita merasa harus bertanggung jawab, ya tetapi saya tidak melihatnya itu sebagai suatu external forces, suatu paksaan dari luar, tetapi itu sesuatu akses yang membentuk saya dan membantu saya untuk merealisasikan apa yang saya inginkan dalam pekerjaan saya. Mungkin seperti itu. Ya. Tapi ada juga tuh situasi dukanya. Biasanya kan itu pertanyaan standar kan sih. Apa sukanya jadi dosen, apa dukanya di Unika? Oh iya. Saya tuh sedih kalau anak-anak yang saya lihat, saya didik itu rasanya dia merasa gagal dan saya melihat dia gagal gitu ya. Jadi saya merasa saya gagal mendidik. Memang apa namanya? Kadang-kadang sih kita seperti tanda petik cuci tangan. Hai, kita nih kan mendidik yang di atas sudah. Kalau dari bawahnya itu sudah kacau balau, bagaimana kita bisa membuat dia menjadi lebih baik begitu kan? Ya, sering gitu ya. Jadi sering begitu. Tetapi kalau ada usaha lalu seseorang itu tidak bisa atau dia menjadi atau mungkin dari sikapnya dia tidak santun, itu juga menjadi apa namanya sesuatu yang menyedihkan kalau untuk seorang guru begitu ya. Kalau misalnya yang berkaitan dengan personal, tidak sih, memang kadang-kadang capek gitu ya, karena capek sekali. Mungkin apa namanya? Saya ngomong saja sebenarnya. Kalau supaya dia capek juga kerja itu mungkin karena saya tanda petik sedikit workaholic, jadi kadang-kadang ada capek psikis juga ya. Mungkin itu yang aduh, kenapa ini pekerjaan jadi dosen banyak sekali sih, kenapa harus bikin ini, kenapa harus bikin ini, kenapa harus bikin gitu. Apalagi kalau sudah ada jabatan, jadi kan semacam semacam kita tanda petik dituntut perfect ya. Kita minta orang buat ini, buat itu. Kamu sendiri mana? Mau tidak mau di balik pekerjaan manajemen, pekerjaan apa, kita harus juga ekstra apa yang kadang-kadang lumayan capek gitu kadang-kadang. Tapi karena saya suka, karena jiwa saya jadi happy gitu. Capek dan happy gitu. Jadi ini pasangan yang enak. Tapi jadi pekerjaan di manajemen itu juga dilakukan, tapi kan juga tetap mengajar. Iya, harus ya. Iya. Dobel kalau gitu ya. Dobel apanya? Pekerjaannya jadi dobel tuh. THR juga. Semua kami, jadi kan memang tuntutan dosen harus ada namanya dharma pendidikan. Dan dharma pendidikan memang bisa digantikan dengan kita sebagai sebagai pejabat, karena ada hitungan istilahnya. Kalau menjadi jabatan ini sudah dianggap mengajar setara dengan seperti ini, tetapi tetap kita harus mengajar gitu. Jadi itu memang, dan saya pikir memang sebaiknya begitu, karena kan sekolah ini ada kan supaya kita bisa ada interaksi dengan mahasiswa. Nah, ini kan kerja ini, lalu ada dharma penelitiannya, dan penelitiannya kan sambung publikasi, kadang menulis satu artikel selesainya baru 1 tahun begitu kan. Iya, kadang bisa lama gitu ya? bisa lebih yang lama tuh. Kalau plus risetnya bisa lebih lama lagi gitu. Ada sih yang kita menulis mungkin cuma 2 hari, tapi jenis tulisan apa, tapi ada jenis tulisan yang kita harus selesaikan lebih panjang, lebih lama gitu. Ada target pribadi atau target dari kampus artikel harus setahun? Ada sih, karena untuk penjenjangan karir kan ada. Jadi kalau ingin, tetapi sebenarnya sih bukan hanya penjenjangan karir, tetapi lebih kepada bagaimana riset kita itu bisa dibaca secara lebih luas. Nah, misalnya mengapa kita harus memiliki jurnal internasional supaya kepakaran kita, keilmuan kita itu bisa dibaca oleh komunitas keilmuan internasional juga gitu. Nah, dan itu semua yang juga harus bukan kita kejar sebagai apa gitu ya, tetapi memang itu tanggung jawab kita. Harus dilakukan tanggung jawab keilmuan kita untuk dunia akademis gitu kan. Sudah berapa jurnal nih?
Tidak ingat. Banyak. Banyak. Buku? Aduh, sebenarnya kalau buku sih Tim atau ya tim buku mungkin tidak banyak juga, sangat sedikit. Kalau yang lumayan banyak ya jurnal gitu ya, jurnal. Kalau jurnal yang orang bilang apa high class apa, ada beberapa pernah juga menulis di misalnya Braille. Saya menulis 2 kali di Braille. Braille itu kan lumayan papan atas untuk ilmu sosial gitu ya, kayak gitu begitu. Atau di jurnal-jurnal ada level-levelnya. Kalau jurnal sih menurut saya sudah cukup banyak, mungkin puluhan gitu, tapi ya. Yang Kak Hansi tulis biasanya tentang apa? Saya kan studi, keahlian saya kan interreligious and cultural studies, studi antar agama dan budaya. Maka kajian saya itu kajian keagamaan dan budaya. Kali lalu saya menulis yang satu jurnal internasional itu saya menulis tentang relasi Islam Katolik dalam kaitan dengan isu halal gitu ya. Kemudian saya juga menulis, kita harus baca. Iya, saya juga menulis tentang konversi perempuan ke agama karena perkawinan. Jadi perempuan berpindah agama karena perkawinan. Itu juga saya menulis itu, ada penelitian itu. Lalu saya juga kemarin bikin sedikit analisis tentang tabisan uskup yang kemarin itu yang dimuat di Braille juga ya. Dan kemudian yang budaya-budaya ya, saya menulis beberapa artikel yang berkaitan dengan perempuan, tentang Belis, tentang macam-macam yang berkaitan dengan budaya Manggarai. Jadi seperti itulah kajian-kajian saya gitu. Iya. Kalau kan sudah sering panggil jadi narasumber. Kalau jadi narasumber di acara yang ini yang paling, menurut saya ini yang paling sudah di mana panggung paling gimana ini yang persiapannya ekstra, kemudian kalau di kampus kan setiap seminar hari di kampus kan. Jadi kan mahasiswa yang jadi peserta seminar gampang ini. Ini ada tidak satu momen di mana ini besar sekali menurut saya. Saya termasuk cukup sering itu mengirimkan application. Biasanya kan ada call for paper. Call for paper. Kalau call for paper lalu pada lembaga yang ini kadang-kadang kan seperti berkompetisi. Lebih banyak di reject daripada diterima untuk pengalaman saya. Saya lupa. Mungkin 2 bulan lalu barangkali saya seminar tapi online, karena sekarang kebetulan online, sebelumnya kan sering offline. Saya mengikuti seminar dari Asian Research Institute dari Singapura, dan itu mereka call for papernya tahun lalu, tahun sebelumnya. Jadi kan dikasih waktu kita kirimkan abstrak gitu ya, dan kebetulan temanya itu Family and Catholicism in Asia. Lalu saya bahas tentang karena kajian saya lintas agama, saya bahas tentang bagaimana tanggapan keluarga Katolik ketika keluarga anaknya yang Katolik berpindah menjadi Muslim, begitu. Jadi saya kasih abstrak itu, dan kebetulan abstrak saya diterima karena Asian Research Institute dari National University of Singapore itu salah satu lembaga riset yang sangat prestisius di Asia. Mereka sangat ketat ke itu. Menurut saya sih itu juga termasuk yang saya suka, yang saya rasa sesuatu yang membanggakan. Dan kebetulan dari Indonesia saya saja papernya yang ada, dan yang mana yang itu tuh yang kamu dengar tuh. Waktu itu yang bicara mungkin ada belasan orang itu dari macam-macam akademisi dari negara. Kemudian saya juga beberapa kali jadi semacam fellow atau diundang gitu, yang juga sendiri dari Indonesia, pernah di India juga pernah, kemudian di Hong Kong juga pernah, di Kamboja.
Itu kita punya Singapura, Sydney, Kamboja, Hong Kong, kayak begitu ya. Taiwan. Jam berapa Taiwan? Nah, yang satu yang berkesan ini bukan paper gitu ya, tapi saya pernah diundang satu radio di Utah, Salt Lake, Amerika untuk wawancara radio. Jadi karena saya itu bukan orang yang broadcast begini ya, jadi saya senang, jadi saya rasa itu spesial walaupun yang dibicarakan sih bukan yang kajian gitu ya, tapi yang ngobrol-ngobrol tentang perempuan. Ya oke, itu ngobrol tentang perempuan di radio dan itu live kan, live dengan apa namanya interaktif. Ya gitu. Jadi saya senang. Dengan Iya. ada sesi tanya jawab di radio ini. Halo. Mau request lagunya? Itu untuk saya zaman saya penyiar. Ada yang telepon dari Watu. Yuta, radio Yuta. Ada dari mana? Siapa nih? Kojek dari Watu. Pencapaian seperti itu Kak, itu perjalanan yang menarik, menyenangkan. Iya. Kalau harus diringkas dalam beberapa kata, 3 kata lah. 3 kata. Hal-hal apa kira-kira yang? Wih, panjang kalau hal-hal. 3 kata, terima kasih Tuhan. Oh iya. Itu sudah terjawab. Jangan jawab kan. Oh iya. Terima kasih Tuhan. Tidak, maksudnya kalau dirangkum Satu kalimat lah, satu. ya, Mungkin apa ya, kerja keras, Oke. ya, kemudian tekun, mungkin nama lainnya itu ya, fokus, kemudian berani gitu ya, kemudian ya punya vision gitu ya, ada sesuatu yang mau diinginkan, dicapai gitu, dan itu akan mendorong kita atau akan membawa kita kepada situasi di mana kita kita merasa wah saya kok keren di sini, walaupun hanya lingkungan kecil itu, tapi saya merasa saya keren gitu kan, dan tidak harus yang keren dibandingkan dengan segala sesuatu, tapi dan itu saya merasa seperti itu. Jadi bagaimanapun kita harus berani, tekun, berjuang, karena ketika kita tampil di situ kelihatannya kita keren, padahal sudah berbulan-bulan itu kita tidak istirahat untuk mengerjakan sesuatu. Jadi di balik layar itu kan apa yang terlihat bagus di sana itu semua hasil dari kurang tidur mungkin, atau harus ekstra ini, ekstra itu gitu. Saya kira tidak hanya pada saya, pada semua gitu. Misalnya. Atau kadang-kadang sih saya sering di forum-forum internasional yang saya ikut gitu. Kadang-kadang merasa orang yang paling bodoh di situ. Bukan karena merasa, kadang-kadang betul saya nih kok gini ya. Tetapi teman-teman saya bilang, ibu merendah. Iya. Tidak, maksudnya teman-teman saya bilang, ibu kok bisa ikut di forum ini, kok bisa diterima papernya di sini, bisa itu. Tetapi tahu-tahu sampai sana menjadi yang ya, tapi kan itu satu titik belajar kan, satu titik belajar. Iya, memang itu titik belajar, kita tahu ya ampun banyak langit di atas langit. Pemateri lain juga merasa aduh saya jumpa di apa? Semua merasa. Oh iya, pengalaman itu gitu. Kita pernah jadi pemateri. kita bagus di sini, tapi begitu masuk ke tempat lain, kadang kita selalu ada. Tidak, ciri khasnya kita orang Indonesia harus jangan merasa lebih dari orang lain sih, supaya tidak terlalu ini. Tapi saya sendiri juga sering mengalami itu ya. Misalnya di public speaking, katakanlah di kelas public speaking, lalu saya merasa saya kuat sekali, tapi kemudian ada yang saya belum ada apa-apanya, baiklah. Betul. Gitu, langsung keturun honor. Ini saya penasaran ada anak satu. Iya, betul. Nung, Nona. Bagaimana dia lihat mamanya yang keluar pagi pulang malam, banyak kak? Apakah dia pernah protes? Tapi setelah dia lihat, sekarang kayaknya seharus sampai di titik itu. Seharus juga harus lebih dari mama ini begini.
waktu anak saya kan sudah besar sekarang dan sudah tidak di rumah ketika saya sangat sibuk ini. Oh, iya, Artinya iya. ketika saya berkarir sekarang yang saya pergi pagi pulang sore itu saya punya anak tidak di rumah, sudah sekolah jauh, sudah kerja sekarang juga. Saya ingat sekali waktu dia masih bayi, pokoknya dia masih bersama saya berjuang, berusaha semampu saya supaya banyak sekali waktu saya bersama dengan dia. Dan bahkan waktu bayi saya sering bawa dia di kelas, bawa dia di kantor gitu ya. Dan begitu agak besar saya dudukkan dia di kursi, saya mengajar, saya dudukkan dia di sana. Dan dan itu sebenarnya supaya kedekatan saya dan interaksi saya dengan dia itu. Tapi juga dia tahu, oh mama saya kerjanya ini gitu ya, mama saya kegiatannya ini. Dan menurut saya anak itu juga memberikan apresiasi. Kalau sekarang dia sering telepon, mama berapa sih mama punya gaji sampai segitu kerjanya misalnya gitu kan. Sampai segitu kerjanya mama harus banyak istirahat dan seterusnya. Tapi tapi begini kan mama perlu ini. Oh ya baik, tapi harus jaga kesehatan. Saya gitu seperti itu. Kebetulan saya tadi mau tanya itu di tengah kesibukan seperti ini, kita selalu butuh supporter. Iya, betul. Siapa supporter? Siapa saja orang yang Kakak Ansi akan tempatkan sebagai the best supporter in your entire life sampai sekarang? Iya. Bapak, mama, anak. Iya. Wow. Saya kira saya juga berjuang ya. Pertama mau juga buat anak happy gitu ya. Dan dia proud to have me as her mom gitu kan. Bangga bahwa saya adalah mamanya gitu. Dan karena seperti itu dia juga supportnya sangat positif dan dia teman diskusi yang sangat baik gitu ya, dan anaknya enak, bahkan saya merasa kadang-kadang dia punya sifat lebih bagus dari saya, sehingga kadang-kadang dia justru yang mengoreksi kalau mama jangan begini kan gitu baik mama gitu dan gini gitu. Jadi di Singapura. Iya. Di Singapura sudah. Nanti di jam 11 ke Taiwan. Sudah tapi sering pulang ngerayain. Baru 2 minggu lalu pulang, sebelum Pasca itu pulang, setelah 2 tahun tidak pulang karena pandemi gitu. Iya. Kuliahnya di Singapura ya? Ya? Kuliahnya di Singapura waktu itu toh? Iya, kuliahnya di Singapura, sekarang juga sudah kerja di sana. Iya. Wow. Ya. Mulai SMP di sana. Mulai SMP di Singapura. Iya. Mulai tamat SMP. Iya. Alaman ini terjauh ke Lembor ya? Tidur lagi. Tempatnya pemandangan. Oke. Baik. Saya kira sebagian besar sudah kita percakapkan, dan karena ini masuk di bagian-bagian akhir, ada harapan tidak buat Kak Ansi sendiri, kemudian buat anak atau buat perempuan-perempuan di Manggarai? Saya itu mau sekali ya, siapapun, khususnya perempuan itu maju gitu ya. Saya kalau ada kegiatan di kampus, saya berusaha sekali supaya peran-peran tertentu dikasih ke perempuan gitu. Misalnya kapan hari lalu angkat doa suster, tidak suster, perempuan gitu. Atau ini jangan kasih perempuan. Saya berusaha sekali, walaupun tentu tidak semuanya harus kasih ke perempuan gitu ya. Nah, kenapa ada seperti itu? Karena saya merasa bahwa untuk saat ini memang budaya patriarki kita masih sangat kuat, dan oleh karena itu perempuan perlu sedikit didorong dan aksesnya perlu diperluas supaya kesempatan mereka untuk menggapai sesuatu itu lebih terbuka gitu ya. Nah, untuk adik-adik perempuan, mungkin untuk anak-anak perempuan, semangat selalu ya, dan seperti Kartini, jadi jangan mau dibatasi oleh lingkungan-lingkungan yang saat ini membuat kita tidak maju gitu ya, dan temukan apa sih yang bisa membuat kita bisa naik kelas untuk diri kita sendiri, entah dalam kebahagiaan kita, dalam sikap kita menjadi lebih baik, lebih berprestasi, dan syukur-syukur kalau kita tidak merepotkan masyarakat dan sedikit membantu pembangunan di dalam masyarakat, mungkin begitu. Kalau budaya
perempuan hanya angkat doang. Tapi sekarang sudah banyak juga yang kayak angkat pohon. Serius, perempuan-perempuan yang kerjakan semua, angkat meja, angkat kursi. Di susteran. Habis ini di sudah. susteran. Habis ini. Ini ya perempuan semua. Perempuan semua. Ada ya. Anda ini. Oke. Di Saigolino ketuanya perempuan. Kita ini sengsara kita. Tapi apa yang Kartini perjuangkan soal kesetaraan sekarang sudah lebih malah. Iya. Dulu harus setara, ketimbang duduk lebih tinggi dari Kita kursi. lebih lagi. Tapi terima kasih sekali. Terima kasih sekali Kanti Sama-sama, saya merasa berbagi. terhormat. Sudah berbagi di podcast kita. Kita memang berusaha sekali juga supaya podcast ini inspiratif. Jadi kita tamu-tamu kita juga berusaha kita ajak untuk berbagi sesuatu yang positif. Kira-kira. Ke survei itu 10 perempuan berpengaruh di Manggarai, Pak Ibu Ansyar termasuk salah satu. Sama yang beberapa orang di susteran tadi yang kata. Terima Ya, kasih. sekali lagi apresiasi Terima kasih saya banyak. untuk Saigolino terus terima berjuang, kasih. terus menjadi pelita bagi masyarakat itu ya. Salam. Keren Saigolino. Salam ke rumah dan salam buat mahasiswi. Nanti kapan-kapan kita berkunjung balik sana. Ya, terus diundang. Kita podcast on campus. On campus. Iya. Salam dari Ruteng ke kampus. Iya, Ya, kita salam ngobrol dari dengan kampus. mahasiswa. Mudah-mudahan nanti bisa. Kita sama-sama bilang kita sama-sama bilang rame di belakang. Salam dari Ruteng, kita sama-sama bilang. Oke. Ya. 1, 2. Ulang. Bagaimana? Hitungannya siapa? Soalnya beda. Kamu 20 tangan. Oke, sama-sama 1, 2, 3. Salam dari Ruteng.